Pemirsa, Rida dan Alam menuju rumah lama Tuan Kuase. Nah ini pemirsa, kalau saya rasakan di sini, saya merasakan energi cukup besar ya. Gimana kalau Ada sesuatu di dalam ruangan ini, belum mungkin nanti setelah kita masuk bisa lebih detail untuk ngasih informasinya. penasaran? Coba kita. Assalamualaikum. Wah, assalamualaikum Pak. Ya. Dengan Pak siapa nih Pak? Nama saya Nanang, Pak. Pak Nanang. Ini Mbak Rida, saya Mas Alam. Oh ya? Nah ini Pak Nanang nih, kita berdua nih lagi penasaran nih Pak Nanang nih. Kan ada kata orang di Belitung ini ada satu buah rumah ya, eks peninggalan Belanda dulu ya. Nah, konon katanya di sini energinya cukup lumayan besar nih katanya Pak Nanang. Iya. Nah kalau Pak Nanang bisa cerita seperti apa sih Pak? Iya. Ada kejadian-kejadian apa sih yang buat lumayan menarik gitu? Kalau kejadian di rumah ini yang pernah, terutama saya sendiri yang mengalami, itu pernah ada penampakan Nona Belanda. Kebetulan namanya juga dia mengenalkan diri, namanya Elizabeth. Sama arwah ininya penjaga. Penjaga dulu di sini satu, sama pembantunya dua. Oh gitu. Nah, Sejarahnya itu seperti apa sih Pak sebelumnya nih? ya sebelumnya rumah ini sebenarnya rumah pindahan. Rumah aslinya rumah Tuan Kuasa dulu, adanya di atas museum. Cuman sekarang udah tinggal fondasinya saja. Dari sana dipindahkan ke sini. Tahun Jadi berapa ini itu Pak? Tahun berapa? sekitar 1800-an lah Mbak. Oh Saya masih kurang paham 1800. juga. Berarti ini bangunan ini sudah cukup lama juga ya Pak Udah ya? cukup lama. Menurut pengalaman yang pernah Ada penampakan-penampakan si Nona Belanda tadi, terus ada yang sebelum tidur malah diganggu, ditarik dari tempat tidur sampai jatuh. Oke. Pemirsa. Ya ini ada tarikan energi luar biasa yang ditangkap oleh Kang Alam. Ya. Tarikan energi. Bisa komunikasi Kang Alam. Di ke arah sana. Ini persis di dalam ruangan ini. Oke. Mas Alam sedang memperkenalkan diri. Oke, gimana Kang Alam? Ini ada salah satu sosok, mungkin kayak semacam prajuritnya atau apa gitu ya. Oh iya. Tadi menyambut gitu, dia menyambut masuk ke sini, kedatangan kita itu menanyakan ada apa gitu ya. Oh iya. Jadi intinya saya hanya ingin cari informasi yang ada di sini, dan di sini ada sebuah kamar yang dulu disinggahi oleh siapa tadi Bu? Tuan Kuasanya dulu. Tuan Si Kuasa, Elizabethnya dulu. sama tadi ada perempuan Ada perempuan muda, lagi? Oh, oke. nauni-nauni gitu. Mungkin yang tadi dikatakan Bapak Elizabeth. Elizabeth. Oh. Ya, betul. Jelas Boleh kita kita bisa ke masuk dalam. ya, Pak? Boleh, boleh. Silakan. Karena mumpung auranya masih Isi ya. Kalau saya lihat flashback ke belakangnya itu ini masih kasurnya itu masih yang berkelambu. Di sini tepat lukisan. Di sini. Di sini lukisan pemandangan lumayan besar. Nah, di ini ya kamar mandi persis sebelah sini. ya. Ya emang jauh lokasinya dibanding lokasi ini dulu, benar-benar kolonial ininya, bangunannya gitu, banyak ornamen-ornamen di sini gitu. Saya merasakan lebih ke aura Elizabeth-nya gitu. Iya. Yang tidak ingin tempat ini ditempati oleh orang itu. Kira-kira Mbak Rija bisa nggak untuk menembus ke dimensinya Elizabeth? Boleh saya coba. Halo, ini saya bicara dengan siapa? Dengan siapa ini?
Kamu pakai bahasa Belanda. Bisa bahasa Belanda. Dengan siapa ini? Namanya siapa? Iya. Elizabeth. Bapak terus tanya aja kan. Elizabeth dulu selama di sini meninggalnya kenapa? Sakit. Sakit. Sakit apa dulu Elizabeth? Sakit hati. Sakit hati. Kalau boleh tahu Elizabeth hubungannya dengan Tuan Kuasa dulu apa ya? Tidak ingin cerita. Tidak ingin cerita. Apakah anak dari beliau? Bukan. Bukan. Istri? Istrinya? Bukannya Elizabeth sudah punya suami? Oh. Kenapa Elizabeth masih di sini? Karena dia masih di sini. Suaminya Elizabeth masih di sini. Kekasih saya. Kekasihnya. Maaf, boleh bertanya. Kekasihnya Elizabeth salah satu penjaga rumah ini dulunya. Kami disatukan di alam kematian. Disatukan di alam kematian. Namanya siapa ya kekasihnya Elizabeth? Tidak perlu tahu. Bisa memberi pesan untuk yang masih ada di lingkungan sini, apa yang Elizabeth inginkan? Kosongkan satu kamar di sini. Untuk apa? Untuk apa? Karena itu milik saya. Di kamar berapa sebelah kalau mana? perlu tahu? Di seberang ya? Di seberang kamar ini ya? Tadi kan Elizabeth bilang ada kekasih di sini. Sekarang ada di mana? Iya. Mohon maaf Elizabeth, sebelumnya saya mau bertanya. Dulu sejarahnya di sini ada bunker. Yang katanya bunker itu buat pelarian dulunya, betul? Betul. Betul. Di arahnya di sebelah mana ya Elizabeth? Bisa ditunjukkan? Bisa ditunjukkan nggak? Buat apa ingin tahu? Ya sekadar ingin tahu saja, bukan buat apa-apa. Apakah ada hubungannya dengan bekas rumah lama yang di atas itu? Hanya kami yang boleh tahu. Karena itu tempat penyelamatan khusus warga kami. Ada lagi yang masuk. Lebih kaku. Selamat malam. Bisa berbicara dengan kami? Dengan siapa saya bicara ini? Bisa berbahasa Indonesia? Pada saat itu saya coba merasakan ya, sebenarnya beliau dari arah luar sih. Saya coba komunikasi dan beliau sangat kooperatif. Saya bawa masuk ke dalam. Nah, saya coba komunikasi, tapi mungkin dia ingin menjelaskan sendiri. Jadi dia masuk ke saya dan dia menceritakan. Tapi pada saat itu saya tidak ingat apa-apa. Yang saya rasakan beliau datang berdua dengan satu laki-laki. Apa sebelum masuk ke Rida sempat komunikasi? Iya, saya sempat komunikasi. Jadi sebelum masuk saya sempat bertanya apakah apa hubungannya dia dengan sosok Tuan Kuasa ini. Jadi kalau saya lihat beliau memang saya lihat bukan istri, tapi mereka punya hubungan spesial seperti itu. Dan yang menjadi dilema, kebetulan si Elizabeth ini juga punya
kekasih baru atau setidaknya ada yang mencintai lagi ya. Kalau saya lihat sih lebih si laki-lakinya ini mengagumi sekali Elizabeth sehingga dia menjadi dilema buat Elizabeth gitu. Karena kebetulan tuan kuasanya sendiri sering itu ya, seringnya bolak-balik ke Belanda. Jadi pada saat itu terjadilah cinta segitiga seperti itu. Ada satu obrolan yang kayaknya belum dituntaskan dari Elizabeth. Sepertinya ada terowongan yang menuju ke satu tempat. Iya. Pak Nanang bisa mengetahui tempat itu, Pak? Kebetulan menurut cerita yang ada, Kalau bisa tunjukin, Pak? boleh. Sebetulnya kepindahan tuan kuasa dari rumah sana ke sini itu sebetulnya kenapa sih Pak gitu loh? Ada unsur apa gitu? Sebenarnya kalau unsur seperti yang saya dengar, yang diceritakan oleh ahli sejarah, yang saya dengar, kenapa dipindahkan ke sini? Karena untuk lebih mudah mengawasi Semenanjung. Oh, iya. Karena di sini dulunya tatapannya langsung ke arah Semenanjung, Iya, iya. masuk ke arah pantai. Jadi begitu kapal keluar masuk, langsung melihat ya. Oh, oke. Seperti itu. Tapi ada, maksud aku dari sisi spiritualnya sendiri, ada nggak kejadian gitu yang menyebabkan mereka pindah ke sini? Pak? Iya, kalau dari sisi spiritualnya sih, sepertinya di sana itu di situ tuh bekas apa rumahnya raja-raja dulu yang ada di sini, itu di sana. Pusatnya di sana. Sepertinya di sana udah gak mampu lagi menahan. Akhirnya dipindahkan ke sini. Oh, seperti Mari,